Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai apa itu pengukuran, kemudian apa-apa saja jenis besaran, apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa-apa saja jenis satuan. Dan bahkan kita sudah sama-sama mencoba di rumah untuk mengukur menggunakan pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPA, yaitu mengenai pengukuran pada besaran, baik itu pada besaran pokok atau pada besaran turunan. Untuk itu ada baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran besaran, yaitu pengukuran besaran pokok dan pengukuran besaran turunan. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai pengukuran besaran pokok. Pengukuran pada besaran pokok yang pertama yaitu pengukuran panjang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran pada alat ukur panjang, yaitu pada mistar atau pada penggaris. Nah, mistar ini adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm. Jadi fungsi daripada mistar yaitu mengukur benda-benda berbidang datar serta berdimensi kecil, misalnya gambar atau ubin. Atau biasanya kita sering menggunakan mistar atau penggaris untuk mengukur buku, panjang buku, kemudian panjang kertas atau panjang meja. Nah, ketika kita ingin mengukur suatu benda menggunakan penggaris atau mistar, maka arah pandangan kita harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan benda yang kita ukur. Kenapa? Karena jika tidak tegak lurus, maka akan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Biasanya pengukuran akan cenderung lebih besar atau lebih kecil, atau menjadi tidak pas ukurannya. Nah, kita ingin tahu berapa sih nilai satu garis pada skala yang ada di penggaris atau mistar. Jadi cara mencarinya adalah selisih nilai dua garis yang berdekatan dibagi dengan jumlah garis. Artinya seperti ini. Kita batasi selisih antara dua garis yang berdekatan. Misalnya garis pada nilai 0 dan nilai 1. Nah, kita kurangkan, berarti 1 dikurang 0 yaitu 1. Kemudian jumlah garisnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1 dibagi 10 menjadi 0,1. Maka nilai satu garis pada skala mistar itu adalah 0,1. Nah, berikut contoh pengukuran dari pensil menggunakan mistar. Nah, jadi yang pertama sekali yang harus kita lakukan untuk mengukur pensil ini adalah dekatkan mistar atau letakkan mistar berdekatan dengan pensil. Kemudian kita tandai ujung dan pangkal dari pensil. Nah, kemudian kita baca skala atau hasil pengukuran yang ditunjukkan pada mistar. Di sini yang pertama ini 1, kemudian 2 cm. Nah, tadi nilai satu garis adalah 0,1, berarti 2,1, 2,2. Berarti hasil pengukuran pensil ini atau panjang pensil yang sedang kita ukur ini adalah sebesar 2,2 cm. Kita lanjut mengenai alat ukur besaran panjang yang selanjutnya, yaitu pada jangka sorong. Nah, jangka sorong memiliki bagian-bagian di antaranya terdapat bagian yang tetap, artinya yang tidak bisa digeser-geser, dan bagian yang tidak tetap, artinya yang bisa digeser. Nah, dari yang pertama yaitu rahang tetap atas, kemudian ada rahang geser atas.
rahang tetap atas ini tidak bisa digeser, sedangkan rahang geser atas dapat digeser. Nah, kedua rahang ini berfungsi pada pengukuran diameter. Nah, jadi nantinya kedua rahang ini akan dimasukkan ke dalam benda yang biasanya berbentuk tabung untuk mengetahui berapa besar diameternya. Yang selanjutnya ada gurat ukur kedalaman. Jadi ini nanti bisa ditarik untuk mengukur kedalaman tabung. Yang selanjutnya yaitu skala utama. Kemudian ada skala nonius di bagian yang bisa digeser-geser. Kemudian ada pengunci. Nah, kemudian yang selanjutnya ada rahang geser bawah dan ada rahang tetap bawah. Ini fungsinya sama, yaitu untuk mengukur diameter suatu tabung. Jadi nanti pada saat kita ingin mengukur berapa sih diameter benda atau berapa sih ketebalan benda tersebut, maka benda yang ingin kita ukur kita masukkan di antara rahang geser bawah dan rahang geser tetap. Kemudian nanti kita kunci dengan pengunci agar bendanya tidak lari-lari. Fungsi dari jangka sorong yaitu untuk mengukur ketebalan suatu benda. Misalnya kita ingin mengukur berapa tebal buku atau berapa tebal kayu, tapi dalam ukuran atau yang memiliki ketebalan kecil. Kemudian mengukur kedalaman tabung. Selanjutnya mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, jangka sorong ini memiliki tingkat akurasi atau ketelitian yang sangat baik, yaitu lebih kurang 0,05 mm. Nah, pada jangka sorong, tadi kan ada bagian yang bisa digeser dan ada bagian yang tidak bisa digeser. Nah, pada bagian yang bisa digeser, terdapat skala nonius atau pada bagian bawah, kita anggap saja pada bagian bawah. Kemudian pada bagian yang atas biasanya atau pada bagian yang tetap yang tidak bisa digeser terdapat skala utama. Bagaimana sih cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong? Yang pertama adalah kita harus menentukan berapa besar skala utama dan besar skala nonius. Jadi untuk mencari skala utama, kita perhatikan skala yang ada di atas. Kemudian untuk skala nonius, kita perhatikan skala yang ada di bawah. Nah, untuk skala utama, di antara garis-garis skala di atas ini, mana sih yang merupakan skala utama dari pengukuran benda yang sedang kita ukur? Cara melihatnya adalah pilih garis di atas garis 0 pada skala nonius. Nah, jika ini garis 0 pada skala nonius, maka garis di atasnya adalah garis yang kanan ini dengan yang kiri. Nah, mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah garis yang sudah dilalui garis 0, yaitu garis di sebelah kiri atau yang bertanda merah. Maka inilah skala utama yang terbaca pada pengukuran benda yang sedang kita ukur. Nah, berapa besarnya? Besarnya adalah 2,1 cm. Kenapa? Karena setiap satu garis memiliki nilai 0,1. Berarti jika dimulai dari 2, maka di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 dan seterusnya. Yang selanjutnya berapa sih besar Sn? Nah, untuk mengetahui nilai skala nonius atau Sn, kita lihat pada skala bagian bawah. Nah, ambil garis atau lihat garis yang bersatu dengan garis pada skala utama. Nah, garis yang bersatu pada garis skala utama yaitu garis ini, bersatu pada skala utama. Nah, maka garis ketiga inilah yang merupakan skala nonius yang terbaca pada pengukuran benda yang sedang kita ukur. Berapa nilainya? Nah, kita hitung. Satu garis ini bernilai 1 cm karena jaraknya 10 ya. Nah, berarti 1, 2, 3. Maka diperolehlah Sn atau skala nonius sebesar 3 cm.
Kemudian nilai skala terkecilnya yaitu 0,01 cm. Berapakah hasil pengukurannya? Tinggal kita cari skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan nilai skala terkecil. Di mana skala utamanya 2,1 cm, skala nonius 3 cm, dan nilai skala terkecil 0,01 cm. Maka diperoleh hasil pengukuran sebesar 2,13 cm. Alat ukur besaran panjang yang selanjutnya yaitu micrometer scope. Nah, ini adalah gambar dari micrometer scope, di mana micrometer scope ini memiliki bagian di antaranya lengan mikrometer. Pada lengan mikrometer ini terdapat skala dari micrometer scope. Kemudian skrup, kemudian ada landasan. Jadi nanti pada saat kita akan melakukan pengukuran menggunakan micrometer scope, biasanya benda akan diletakkan di antara landasan dan skrup. Nah, fungsi dari micrometer scope yang pertama untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tidak bisa diukur dengan jangka sorong. Yang selanjutnya yaitu mengukur diameter benda yang ukurannya kecil. Misalnya kita ingin mengukur berapa sih diameter dari kelereng, nah maka digunakan micrometer scope sebagai alat ukurnya. Nah, jadi pada micrometer scope, di lengan micrometer scope itu terdapat skala, di mana yang pertama ada skala pada bagian horizontal. Ya, nah ada skala pada bagian horizontal. Yang selanjutnya ada skala pada bagian vertikal. Nah, skala pada bagian horizontal itu disebut dengan skala utama. Jadi ketika kita ingin mencari skala utama, maka kita lihat pada bagian skala yang horizontal. Yang selanjutnya ada skala nonius. Skala nonius biasanya kita lihat di bagian skala yang vertikal. Kita ambil contoh untuk mengetahui pengukuran atau hasil pengukuran pada micrometer scope. Misalnya di sini ada hasil pengukuran dari micrometer scope. Nah, yang pertama sekali yang akan kita tentukan adalah berapa sih skala utama dari micrometer scope tersebut. Nah, yang pertama skala utamanya yaitu 6,5 mm. Dari mana kita bisa tahu bahwasanya skala utamanya bernilai 6,5 mm. Jadi, untuk mencari skala utama, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, perhatikan skala di area yang horizontal. Kemudian, ambil garis skala yang paling kanan. Nah, garis skala yang paling kanan adalah garis yang ini. Maka yang di bawah ini bernilai setengah atau 0,5. Maka tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Maka diperolehlah skala utamanya 6,5 mm. Yang selanjutnya kita tentukan skala nonius. Skala nonius kita lihat dari skala yang vertikal atau yang tegak. Nah, skala nonius adalah skala yang skalanya bersatu dengan garis skala pada skala utama. Nah, di sini kita perhatikan garis yang menyatu dengan skala utama adalah garis yang diberi panah merah. Nah, maka kita hitung. Kalau ini 15, kemudian kemari 20, berarti jaraknya 5. Nah, maka satu garis bernilai 1 mm. Langsung saja kita hitung, berarti 15, 16, 17, 18. Maka diperolehlah skala nonius sebesar 18 mm. Kemudian ada NST atau nilai skala terkecil, yaitu 0,01 mm. Maka untuk mendapatkan hasil pengukurannya yaitu dengan cara skala utama ditambah dengan skala nonius dikalikan dengan nilai skala terkecil.
di mana skala utamanya 6,5, kemudian skala noniusnya 18, dan nilai skala terkecilnya 0,01. Maka diperoleh hasil 6,68 mm. Baik, kita lanjut ke pengukuran besaran pokok yang selanjutnya, yaitu pengukuran massa. Nah, massa ini biasanya diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan. Baik itu neraca biasa, neraca analitik, kemudian neraca 3 lengan, atau neraca Ohlson. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai neraca 3 lengan atau neraca Ohlson. Jadi neraca ini memiliki bagian-bagian diantaranya yang pertama ada tempat beban atau tempat kita meletakkan benda yang akan kita ukur berapa massanya. Kemudian tombol kalibrasi. Ini adalah pengatur kesetimbangan pada neraca Ohlson. Yang selanjutnya ada lengan neraca. Nah, pada lengan neraca ini terdapat 3 lengan, di mana masing-masing lengannya memiliki skala yang nantinya akan menjadi penunjuk berapa besar massa benda yang kita ukur. Selanjutnya ada pemberat. Pemberat ini nantinya akan digeser sampai dia setimbang atau bisa menyeimbangkan benda yang akan kita ukur massanya. Nah, nanti jika sudah seimbang berarti hanya tinggal kita lihat hasil dari pengukurannya. Fungsi dari neraca yaitu mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktek laboratorium. Nah, biasanya benda yang diukur menggunakan neraca 3 lengan ini adalah benda dengan massa atau kapasitas massa yang kecil, tidak besar, hitungannya hanya gram. Nah, neraca 3 lengan memiliki 3 lengan, di mana terdiri dari yang pertama adalah lengan depan, kemudian ada lengan tengah, kemudian ada lengan belakang. Nah, pada lengan depan ini menunjukkan satuan, kemudian pada lengan tengah menunjukkan puluhan, sedangkan pada lengan belakang menunjukkan ratusan. Baik, di sini kita akan mengukur hasil pengukuran massa suatu benda dengan menggunakan neraca 3 lengan. Jadi, suatu benda ketika diukur dengan neraca 3 lengan, ternyata skala pada lengan-lengan neraca menunjukkan ukuran seperti pada gambar. Misalnya di lengan depan. Nah, di lengan depan atau lengan pertama, itu menunjukkan hasil pengukuran pada lengan depan menunjukkan hasil pengukuran 5,4 gram atau lengan ketiga. Nah, pada lengan kedua atau lengan tengah menunjukkan hasil pengukuran 70 gram. Kemudian pada lengan pertama atau lengan belakang menunjukkan hasil pengukuran 300 gram. Maka, untuk mencari hasil pengukuran dari neraca tersebut, yaitu dengan menjumlahkan angka yang ditunjuk pada skala ketiga lengan, yaitu angka pada lengan pertama ditambah dengan angka pada lengan kedua, kemudian ditambah angka pada lengan ketiga. Di mana lengan pertama 300 gram, kemudian lengan kedua 70 gram, lengan ketiga 5,4 gram, sehingga menghasilkan pengukuran sebesar 375,4 gram. Baik, kita lanjutkan mengenai konversi satuan massa. Yang pertama yaitu 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 gram sama dengan 1000 mg. Kemudian 1 ton sama dengan 1000 kg. Dan 1 kuintal sama dengan 100
kilogram. Yang selanjutnya ada pengukuran besaran waktu. Jadi pada zaman dahulu orang-orang menggunakan jam pasir untuk mengetahui waktu. Kemudian ada juga yang menggunakan jam matahari untuk sebagai penanda waktu. Nah, konversi satuan pada waktu yang pertama, 1 hari sama dengan 24 jam atau terdiri dari 24 jam. Kemudian 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 detik. Nah, 1 dekade itu sama dengan 10 tahun. Dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Yang selanjutnya adalah pengukuran suhu. Suhu biasa diukur menggunakan alat ukur yaitu termometer. Jadi ada berbagai macam bentuk atau jenis dari termometer. Ada termometer klinis, ada termometer laboratorium, kemudian ada termometer badan, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari termometer ini adalah untuk mengukur suhu. Jadi kita bisa mengetahui seberapa besar suhu tubuh atau suhu ruangan tertentu atau suhu benda tertentu dengan menggunakan termometer. Nah, termometer ini sendiri berbentuk tabung gelas, kemudian terbuat dari pipa kaca, dan di dalamnya terdapat skala, yaitu ada 4 skala pada pengukuran suhu. Ada Celsius, Fahrenheit, kemudian Reaumur, dan Kelvin. Nah, di dalam termometer ini diisi zat cair yaitu raksa atau biasanya berwarna merah ketika berada di termometer. Nanti pada saat kita celupkan termometer ke benda yang ingin kita ukur, misalnya kita ingin mengukur suhu air, maka kita celupkan ke dalam air termometernya, nanti si air raksa ini akan naik menunjukkan ke skala berapa suhu dari benda yang kita ukur tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengukuran besaran turunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas beberapa saja dari besaran turunan. Seperti yang pertama, besaran luas. Saya ambil contoh yaitu untuk mencari luas pada persegi panjang. Persegi panjang ini merupakan benda yang bentuknya teratur, di mana persegi panjang terdiri dari panjang atau sisi yang panjang, kemudian terdiri dari lebar. Maka untuk mencari luas persegi panjang, yaitu panjang dikali dengan lebar, di mana satuan panjang dikali dengan satuan lebar. Satuan panjang adalah meter dan satuan lebar juga meter, maka menghasilkan satuan luas yaitu meter bujur sangkar atau meter kuadrat. Nah, terkadang satu ketika kita ingin mengukur luas benda-benda yang memiliki bentuk tidak teratur. Misalnya, kita ingin mengukur berapa sih luas daun, kemudian kita ingin mengukur berapa luas jari tangan kita. Untuk mencari hasil pengukuran atau menghitung luas benda-benda yang tidak beraturan, dapat dicari dengan cara yaitu jumlah segi 4 penuh ditambah jumlah segi 4 tidak penuh, kemudian dikalikan dengan setengah. Nah, di sini dapat kalian lihat contoh daripada pengukuran luas benda tidak beraturan, yaitu luas daun. Di sini sudah kita beri label masing-masing persegi yang membentuk daun tersebut. Nah, jadi yang pertama sekali harus kita cari adalah jumlah persegi 4 penuh. Di sini ada 24 segi 4 penuh. 7, 28, 29, 32, 33, dan 34. Maka sisanya adalah segi 4 yang tidak penuh, yaitu sebanyak 10
10 persegi. Kemudian dikalikan setengah. Nah, maka akan dihasilkan luas sebesar 29 cm bujur sangkar. Nah, yang selanjutnya yaitu besaran turunan volume. Yang pertama, besaran volume pada benda yang bentuknya teratur. Di sini saya ambil contoh mengenai volume kubus. Jadi untuk mencari volume kubus, yaitu sisi pangkat 3 atau sisi dikali sisi, kemudian dikali sisi. Satuannya nanti meter kubiknya. Cara mencari volume benda yang tidak beraturan. Di sini kita akan mencari berapa sih volume dari batu. Nah, cara mencarinya yaitu kita sediakan gelas ukur, kemudian isi dengan air. Nah, di sini airnya tertera sebanyak 30 ml. Kemudian kita masukkan batu ke dalam gelas ukur tersebut, maka ketika dimasukkan batu, ternyata volume airnya naik atau posisi air naik dari 30 mm menjadi 50 mm. Maka cara mencari volume batu yaitu dengan cara mengurangkan volume air dan batu dengan volume air. Artinya volume pada saat berada di posisi kedua, volume air pada saat di posisi kedua dikurangkan dengan volume air pada saat di posisi pertama, yaitu V2 dikurang V1, di mana volume air yang kedua sebesar 50 ml dan volume air yang pertama yaitu 30 ml. Maka diperolehlah volume batu sebesar 20 ml. Nah, untuk mengetahui berapa sih besar kecepatan yang kita gunakan untuk menempuh jarak tertentu, maka untuk mencari kecepatan yaitu dengan cara membagikan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Misalnya, ketika kita berjalan kaki untuk menuju ke sekolah, maka kita ingin mengetahui seberapa kecepatan yang kita gunakan untuk menempuh perjalanan menuju ke sekolah. Maka kita cukup membagikan berapa jarak tempuhnya, kemudian dibagikan dengan waktu tempuh atau lamanya kita menempuh untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kita dalam melakukan pengukuran pada besaran pokok dan turunan, ayo dikerjakan latihan berikut. Nah, silakan cari hasil pengukuran dari skala-skala yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sampai di sini saja pembelajaran kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.